bands. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, golongan A, dengan mata kuliah praktikum spesialis dan sumber informasi obat yang akan menampilkan student project dengan kasus, cara pengaplikasian, durasi pemakaian, dan kebersihan penggunaan dari salep mata. Putri, Bapak habis dari puskesmas, antarin ke apotek buat infus obat yang masih Bapak. Ayo Pak. Pak Darto dan Putri pun pergi ke apotek untuk menebus obat tersebut. Selamat siang, selamat datang di apotek kami. Apakah ada yang bisa saya bantu? Baik, saya Putri. Ini bapak saya di sini pengen nebus resep dari dokter. Ini resepnya yang Mohon tunggu sebenarnya bisa dulu, nanti saya panggilkan, saya mau mengambil apotek dulu. kasih kak. Atas nama Pak Darto. Selamat siang Bapak dan juga Mbak. Perkenalkan saya Siri, sahabat apoteker yang bertugas pada hari ini. Saya izin bertanya dan konfirmasi apakah benar Bapak bernama Pak Darto? Betul Dek, saya Darto dan ini anak saya Putri. Untuk usianya apakah Bapak benar berusia 61 tahun? Betul Dek, 61 tahun. Untuk alamat rumah tempat tinggalnya kira-kira di mana? Saya dengan bapak saya tinggal di Jalan Merak nomor 7 di Denpasar Selatan, Sesekan. Untuk telepon yang bisa dihubungi? Ada 045 123 223 Tadi saya sudah mendapatkan resep yang diserahkan dari apoteker saya. Di sini saya izin meminta waktunya sebentar, mungkin 10 sampai dengan 15 menit untuk berdiskusi. Tujuannya Nika supaya jelas penyampaian informasi terkait obatnya, dan tenang saja Nika untuk kerahasiaan dari proses diskusinya akan saya jaga. Bersedia. Baik Bapak, saya ingin bertanya untuk keluhan yang Bapak alami akhir-akhir ini itu apa aja nih? Untuk keluhannya itu akhir-akhir ini mata kanan saya itu bengkak. Awalnya itu cuma bengkak dan merah, namun lama kelamaan keluar air mata. Kira-kira Bapak sudah pernah ya mengalami hal yang sama tapi ini pertama kali terjadi? Untuk pernah enggak, itu setahun terakhir, tapi itu cuma pakai tetes mata saja. Ya. Lalu apakah Bapak punya riwayat penyakit diabetes atau hipertensi Pak? Bantu jawab kak. Kebetulan saya tahu bapak saya nggak punya riwayat hipertensi atau diabetes. Kalau untuk pekerjaan Nika, apakah Bapak sering terkena paparan seperti debu, kotoran, kerjaan dari luar, atau Bapak pernah pakai lensa kontak mungkin? Iya Dek, kebetulan saya pekerjaannya itu di sekitar udara yang berpolusi dan debu juga. Untuk merokok, enggak Bapak merokok atau minum alkohol? Tidak. Dan jadi di sini itu dokternya merasakan genomin, ini salep mata ya, sedikit berbeda dengan tetes mata. Ini kandungannya getarisubstrat yang berfungsi untuk mengatasi dari infeksi mata mata. Jadi nanti penggunaannya itu 2 sampai dengan 4 kali sehari aja. Tapi agak berbeda Pak dengan tetes mata. Kalau tetes mata kan langsung biasanya diteteskan ke bola mata, tapi kalau salep mata ini melalui kotak mata dia. Jadi berbeda juga bentuknya, dia berhukum. Untuk obat ini harganya 20.000 Pak. Apakah Bapak bersedia untuk membeli? Bersedia Pak. Baik, apakah sebelumnya dokter sudah pernah menjelaskan cara penggunaan obatnya ini?
Sebelumnya saya datang ke puskesmas itu sendiri, jadi saya lupa. Makanya saya sekarang ajak anak saya untuk mendampingi supaya tidak lupa lagi. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi sekarang saya bantu untuk menjelaskan, jadi adik juga supaya lebih ingat. Jadi untuk sayap mata ini karena penggunaannya agak berbeda dengan tetes mata. Jadi yang pertama itu Bapak perlu mencuci tangan dulu seperti biasa dengan air mengalir, dengan sabun. Kemudian step selanjutnya itu Bapak pegang kelopak matanya Pak ini dengan tangan telunjuknya. Lalu kemudian setelah Bapak buka tutup tube dari obatnya itu Bapak agak dekatkan dan agak tengadahkan juga kepalanya seperti ini. Kemudian tube itu agak dekatkan sedikit tapi jangan terlalu sampai dekat sekali. Jadi kira-kira ukurlah jaraknya. Kemudian Bapak pencet dalam obatnya tersebut, tube-nya Bapak pencet sampai dengan kira-kira keluar isinya itu mungkin 1 cm atau 0,5 cm, ya ukur aja sedapatnya seperti itu ya. Kemudian setelah itu Bapak pejamkan mata atau agak kedip-kedipkan mata sedikit sampai dengan rasanya itu sudah agak menyebar gitu di sekitar matanya. Kemudian setelah itu Bapak tutup beberapa menit, kemudian Bapak buka lagi agak kedip-kedipkan hingga rasanya itu sudah merata lah di sekitar mata Bapak seperti itu. Dan tutup kembali tutupnya, lalu bersihkan jika masih ada sisa-sisa di sekitar mata dengan tisu atau mungkin kapas yang steril. Lalu setelah itu Bapak cuci tangan lagi. Dan perlu diingat ini penggunaannya hanya 2-4 kali sehari saja, jangan berlebihan. Lalu ini juga obat pribadi, Bapak tidak boleh memberikan obatnya kepada orang lain, misalnya teman atau saudara Bapak seperti itu. Baik, Kak, izin bertanya, itu efek sampingnya nanti apakah ada nggak? Ya. Untuk efek sampingnya itu mungkin ada yang berat, di beberapa orang sih ada juga yang ringan, tapi kebanyakan itu ringan sih Mbak. Jadi nanti mungkin aja Bapaknya akan kerasa sedikit gatal, matanya ruam atau bintik-bintik, ataupun juga terasa kayak agak sedikit bengkak gitu. Tapi kalau misalkan efek sampingnya udah sedikit lebih berat, bisa jadi agak terganggu penglihatannya kalau Bapaknya nggak cocok sama obatnya, atau mungkin terasa agak pusing kepala gitu. Tapi kalau misalkan sudah sampai agak berat seperti itu, lalu bisa langsung konsultasikan ke dokter, hubungi dokternya apakah mungkin perlu penggantian obat, mungkin aja Bapak alergi terhadap obat tersebut. Tapi kalau sejauh ini biasanya hanya ringan sih Mbak. Ini. Apakah Bapak sudah mengerti dengan cara penggunaan obatnya? Ada yang ditanyakan lagi? Baik Bapak, selain Bapak menggunakan obat ini, Bapak jangan lupa juga menjaga kebersihan matanya seperti rajin-rajin dikompres, kemudian juga jauhi debu-debu dulu untuk pekerjaannya. Jangan lupa Bapak ketika bekerja itu menggunakan kacamata supaya matanya itu lebih terawat lah gitu. Dan saya bertanya juga, apakah di rumah ada kotak obat untuk penyimpanan obatnya? Kebetulan kita nggak punya Kak di rumah. Itu bagaimana ya Kak? Kalau nggak punya itu nggak apa-apa sih Mbak, nanti simpan aja obatnya di tempat yang sejuk, usahakan jauhi dari sinar matahari langsung gitu supaya obat itu lebih awet. Nah kalau misalnya sudah dibuka ini penggunaannya maksimal 3-4 minggu aja itu sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi jangan dipakai berkali-kali seperti ya. Dan untuk apabila memang sudah baunya itu seperti tidak enak, kemudian juga warnanya sudah berubah, itu juga nggak bisa dipakai lagi. Bukti deh. Apakah Bapak dan Mbaknya ada pertanyaan lagi? Belum. Ya, baik, kalau gitu saya boleh izin untuk meminta Bapak mengulangi step by step atau tahapan penggunaan obatnya supaya Bapak lebih memahami gitu cara penggunaannya. Coba ulangi cara penggunaan dari salak mata ini. Pertama-tama kita cuci tangan terlebih dahulu, lalu buka tutupnya dan arahkan tube-nya ke bagian mata, namun digunakan dengan menarik kelopak mata dan arahkan mungkin jaraknya sekitar 1 cm atau sekiranya supaya pada bagian yang bengkak, lalu kedip-kedipkan hingga meresap. Nah setelah itu dapat ditunggu hingga meresap, lalu ditutup kembali tube-nya, dan apabila ada cairan yang berlebih atau obat yang berlebih itu bisa dibersihkan menggunakan kapas steril. Lalu obat ini juga dapat disimpan di tempat yang sejuk namun tidak boleh terkena cahaya matahari langsung. Penggunaannya 2-4 kali dan dapat dihindari juga bagian lingkungan yang mungkin berdebu, atau ketika saya bekerja bisa menggunakan kacamata anti debu. Mungkin sekiranya segitu. Sudah benar apa tadi pengertiannya? Berarti Bapak sudah mengerti ya cara penggunaan obatnya. Di sini saya izin juga Pak, di sini saya punya brosur untuk cara penggunaan obatnya. Mungkin di sini bisa Bapak lihat nih langkah-langkahnya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, seperti mencuci tangan dulu, kemudian ini ada membuka tutupnya dengan benar, kemudian langsung didekatkan ke bagian mata. Di sini juga ada cara penggunaan dan cara penyimpanan obatnya.
Nih, bisa dilihat. Jadi ini bisa mungkin Bapak tempel di rumah supaya Bapak nggak lupa cara penggunaan obatnya. Jadi saya langsung serahkan aja Pak obatnya ke Bapak. Ini harganya di sini, kemudian di sini juga sudah ada tanggal kadaluarsanya Pak ya di kemasan obatnya, jangan sampai lupa. Kemudian ini harganya juga sudah ada di sini, 20.000, dan ini ada nomor dari apoteknya juga Pak. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau ada yang ingin Bapak tanyakan lagi, boleh dihubungi di nomor ini. Terima kasih Misalkan di Bapak. Ya, lagi selalu ketemu ya. Sekian penampilan Sadar Project dari kelompok 4 golongan A. Semoga bermanfaat dan terima kasih.